Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merenung sebentar, menatap langit malam, lalu berpikir, dari mana sih sebenarnya alam semesta ini berasal? Nah, hari ini kita bakal menelusuri sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita akan membedah salah satu perdebatan paling kuno, sekaligus paling mendasar dalam sejarah pemikiran manusia, perseteruan antara ateisme dan teisme. Kita akan coba melihatnya secara objektif, mulai dari bagaimana peradaban kuno memandang hal ini, sampai ke temuan-temuan yang bikin geleng-geleng kepala di era fisika kuantum modern. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Biar terstruktur, kita akan bagi menjadi 5 bagian. Pertama, dari mitos ke metafisika monoteistik. Kedua, bagaimana sains mengubah perdebatan. Ketiga, lahirnya teleologi baru. Keempat, 2 kerangka penjelasan modern. Dan yang terakhir, kita akan bahas rintangan filosofis yang belum terpecahkan. Kita masuk ke bagian pertama, dari mitos ke metafisika monoteistik. Di sini kita akan melihat momen krusial saat umat manusia beralih dari sekedar memakai cerita mitologi menuju penggunaan logika formal untuk memahami kosmos. Coba bayangkan, zaman dulu banget, para pembuat mitos di Mesopotamia itu memandang langit berbintang dan mencoba mencari pola, sosok dewa dewi, untuk menjelaskan fenomena alam semesta yang terasa acak dan menakutkan. Tapi lalu terjadi sebuah loncatan pemikiran yang luar biasa sekitar abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Filsuf-filsuf Prasokrates seperti Heraklitus misalnya, mereka mulai menuntut sesuatu yang lebih. Mereka mencari penjelasan yang lebih masuk akal dan logis. Mereka mulai bertanya mengapa ini semua terjadi, bukan sekedar siapa dewa di baliknya. Nah, pergeseran inilah yang seolah menjadi percikan api yang memicu tradisi skolastik berabad-abad kemudian untuk benar-benar membangun fondasi metafisika yang sangat ketat dan sistematis. Pada akhirnya, pencarian berabad-abad ini bermuara pada satu konsep fondasional yang kita sebut sebagai teisme. Jadi apa itu teisme? Secara sederhana, ini adalah keyakinan pada satu entitas tunggal pencipta dan pemelihara alam semesta yang keberadaannya mandiri, kekal, maha kuasa, maha tahu, dan bersifat imaterial. Definisi ini benar-benar penting untuk kita pegang ya. Ini akan jadi garis dasar atau semacam patokan kita sebelum nanti kita melihat bagaimana sains modern datang dan bisa dibilang memutarbalikkan segalanya. Lanjut ke bagian 2, sains mengubah perdebatan. Seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan ilmiah yang benar-benar revolusioner mulai bermunculan. Dan ini memaksa argumen-argumen filosofis kuno tadi untuk beradaptasi mati-matian dengan realitas yang baru. Mari kita lihat contoh klasiknya. Dulu, pemikir seperti William Paley menggunakan analogi yang sangat terkenal, yang kita sebut teleologi lama. Logikanya gini, kalau Anda sedang jalan dan menemukan sebuah jam tangan yang sangat rumit tergeletak di tanah, Anda pasti langsung tahu kalau jam itu ada perancangnya kan? Nggak mungkin terbentuk sendiri. Nah, Paley bilang, hal yang sama juga berlaku untuk kerumitan organ tubuh alami, seperti mata seekor elang. Pasti ada perancangnya. Tapi, kemudian datanglah Charles Darwin dengan biologi neo-darwiniannya, dan wow, ini menghancurkan analogi tersebut. Biologi modern menunjukkan bahwa seleksi alam yang sangat mekanistik dan adaptasi evolusioner itu ternyata bisa loh menciptakan kerumitan yang luar biasa tanpa butuh perancang sama sekali. Bagi banyak ilmuwan, ini adalah plot twist besar yang sukses meruntuhkan argumen desain biologis. Nah, dinamika sejarah inilah yang membawa kita ke materi sumber spesifik kita hari ini. Di satu sudut, kita punya J.J. Smart, seorang filsuf yang dengan gigih mengusung materialisme ateistik. Dan di sudut lawannya ada J.J. Halden, seorang teolog dengan pandangan teisme analitik. Yang bikin perdebatan mereka ini sangat menarik adalah, dua pemikir raksasa modern ini sebenarnya berangkat dari titik tolak yang sama persis, yaitu sains kontemporer. Tapi kesimpulannya, nanti kita lihat. Kita sampai di bagian ketiga, teleologi baru. Sains memang jagonya ngejelasin bagaimana alam semesta ini bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah sains bisa menjawab mengapa alam semesta ini ada sejak awal? Ada sebuah kejutan yang sangat menarik dari kutipan J.J. Smart ini. Ingat ya, dia ini seorang ateis yang sangat kuat pendiriannya. Tapi, dia secara terbuka mengakui bahwa kosmologi modern, khususnya penemuan tentang kalibrasi atau penyesuaian halus alam semesta, secara mengejutkan telah membangkitkan kembali argumen desain, tapi dengan cara yang benar-benar baru. Fisika modern mengungkap realitas yang begitu menakjubkan yang secara harfiah mampu memicu rasa kagum yang sangat dalam. Bahkan, sampai-sampai memunculkan semacam emosi teistik di hati para fisikawan teoretis yang secara sadar sebenarnya tidak mempercayai Tuhan. Menarik banget kan?
Coba bayangkan kondisi awal alam semesta kita itu kayak sebuah mesin raksasa dengan keseimbangan rasio yang luar biasa sempit. Meleset sedikit aja, berantakan semuanya. Kalau gaya gravitasi diputar sedikit lebih kuat, alam semesta akan langsung hancur berimplosi, runtuh ke dalam dirinya sendiri. Kalau kecepatan ekspansinya diputar sedikit lebih cepat, materi bakal meledak kemana-mana dan galaksi nggak akan pernah sempat terbentuk. Fakta bahwa alam semesta kita ini berada persis di pita sempit yang probabilitasnya nyaris mustahil inilah yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai teleologi baru. Secara matematis, keberadaan kita ini sungguh menakjubkan. Lanjut ke bagian 4, dua kerangka penjelasan modern. Sekarang mari kita bedah bagaimana dua pemikir brilian kita tadi menganalisis data ilmiah yang persis sama, tapi anehnya bisa menarik kesimpulan yang benar-benar bertolak belakang. Hal yang paling esensial untuk kita pahami di sini adalah Smart dan Haldane itu sebenarnya sepakat loh pada satu fondasi utama, yaitu realisme metafisik. Sederhananya, mereka berdua sama-sama percaya bahwa alam semesta ini nyata, beroperasi secara mandiri, dan bukan sekedar ilusi atau proyeksi pikiran manusia aja. Ada realitas objektif di luar sana yang bisa diteliti melalui observasi dan hipotesis. Mereka sepakat soal itu. Tapi soal bagaimana mereka memaknai realitas tersebut, nah, disitulah persimpangan jalan dimulai dan perdebatannya jadi benar-benar memanas. Di satu sisi, Smart punya pandangan begini, alam semesta ini ya sekedar fakta mentah aja, nggak butuh penjelasan supernatural sama sekali. Dia sepenuhnya bersandar pada fisikalisme dan bahkan menggunakan hipotesis multiverse atau banyak alam semesta untuk menjelaskan fenomena pita sempit tadi. Jadi menurutnya, keberuntungan kosmik kita ini murni urusan probabilitas statistik. Tapi di sisi lain, Haldane menolak pandangan itu. Bagi Haldane, keteraturan kosmik yang luar biasa rapi ini, ditambah lagi dengan kecerdasan otak kita untuk bisa memahaminya secara rasional, adalah sebuah bukti nyata. Ia melihat ini sebagai indikasi kuat akan keharusan adanya sosok transenden, semacam pemikir utama yang memang mendesain semuanya. Memasuki bagian terakhir kita, rintangan filosofis yang belum terpecahkan. Ya, tentu saja, tidak ada satupun dari kedua kerangka berpikir besar tadi yang lolos begitu saja dari kritik atau celah filosofis. Keduanya punya tantangan besar. Kita mulai dari kubu teisme. Mereka berhadapan dengan satu rintangan monumental yang sudah ada sejak dulu, masalah kejahatan. Logikanya kan begini, jika Tuhan itu sungguh maha kuasa sehingga bisa mencegah keburukan, maha tahu bagaimana cara mencegahnya, dan maha pengasih sehingga sangat ingin mencegah penderitaan, lalu mengapa hal-hal seperti tsunami, penyakit mematikan, dan kejahatan moral masih menyelimuti dunia kita? Ini adalah paradoks filosofis yang sangat-sangat berat. Nah, ateisme sebenarnya berhasil menghindar dari masalah ini sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka memandang penyakit atau penderitaan itu semata-mata sebagai kecelakaan alam atau proses oportunisme evolusi yang buta. Tapi tunggu dulu, materialisme ilmiah yang diusung ateisme juga punya rintangannya sendiri, yang sering disebut sebagai reduksionisme. Coba pikirkan deh, bagaimana mungkin materi fisik yang pada dasarnya mati dan buta, suatu hari tiba-tiba bisa melompat menjadi kehidupan organik yang punya kemampuan mereproduksi dirinya sendiri. Dan yang jauh lebih bikin pusing lagi, bagaimana reaksi kimiawi di otak murni bisa memunculkan pemikiran abstrak, konseptualisasi rasional dan kesadaran, kemampuan yang bahkan sedang kita gunakan untuk berdebat saat ini. Bagi kubu teisme, memecahkan ini hanya dengan kimia fisik adalah sebuah jurang yang rasanya mustahil dijembatani oleh sains semata. Jadi, sebagai penutup dari pembahasan materi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan. Setelah kita menelusuri panjangnya sejarah ini, dari mitos peradaban kuno hingga temuan mutakhir fisika kuantum, menurut Anda, apakah kemajuan sains pada akhirnya benar-benar akan menghapus kebutuhan kita akan sosok pencipta tertinggi? Ataukah jangan-jangan sains justru mengangkat kompleksitas pertanyaan dan misteri eksistensi kita ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan menakjubkan? Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan, bukan? Terima kasih banyak sudah mengeksplorasi topik berat ini bersama saya. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.